pertanyaannya selanjutnya. Nah, mohon diberi nasihat Ustadz. Kerabat saya ada yang bapaknya mau menikah lagi. Usianya 81 tahun. Istrinya belum lama meninggal. Anak-anaknya banyak yang melarang keras. Bagaimana sebaiknya sikap saya sebagai kerabat dan sikap anak-anaknya sebaiknya seperti apa? Kurang lebih seperti itu, Ustadz. Monggo dari Ustadz Mujiono atau Ustadz Heri atau Ustadz yang lainnya. Ustadz Hakim. Baik, jazakallah khairan katsir Ustadz Hawari atas kesempatannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebagai kerabat, maka yang bisa dilakukan pertama adalah mendukung kakek tersebut untuk menikah. Karena kebutuhan menikah ini yang lebih paham adalah si pelaku tersebut, orang yang pengen menikah. Adapun anak, ini bentuk durhaka anak adalah melarang orang tuanya untuk menikah lagi. Terlebih lagi, ibu mereka sudah meninggal. Apa mereka nggak takut dilaknat oleh Allah SWT telah melarang bapaknya untuk menjalankan hal-hal yang halal yang disyariatkan oleh Allah SWT dan seolah-olah hal itu menjadi sesuatu yang haram. Nah, mungkin untuk menasihati putra-putra bapak tersebut, alasannya apa sih? Kenapa dilarang? Saya ada cerita sedikit, mohon maaf mungkin agak tabu diceritakan. Udah lama sekali, nggak tahu berapa puluh tahun, saya pernah nonton acara TV kurang lebih gitu. Ada kakek-kakek yang ditinggal nanti istrinya, jadi istrinya meninggal, terus kemudian kakek tersebut usia 70-an, udah mendekati 80, pengen menikah lagi. Lalu seluruh anaknya protes, daripada kamu nikah, mending fokus akhirat aja, usiamu juga udah tua, udah bau tanah lah istilahnya, istilah kita kayak gitu. Nah, terus kemudian singkat cerita, naudzubillah min dzalik, ternyata yang paham diri seseorang ya orang tersebut. Ternyata libidonya mungkin tinggi, gairah untuk berhubungan suami istri itu masih kuat. Ternyata di sana ada tetangga perempuan yang memang gila, kurang lebih gitu. Jadi gila, masih usia belasan tahun. Kemudian diperkosa oleh kakek tersebut. Nah, kalau terjadi seperti ini, siapa yang nanggung dosanya? Wong anak-anaknya yang larang. Nah, ini mungkin kalau memang di sisi apa ya, kebutuhan biologis satu. Kedua, bisa jadi memang orang itu nggak sanggup untuk sendiri. Dari kita, siapa sih yang sanggup untuk sendiri? Baru meninggalkan istri 1 hari, 2 hari aja udah mumet, udah telepon-teleponan. Lah ini tinggal mati. Apa nggak lebih stres lagi? Maka dia butuh teman hidup, butuh pendamping hidup yang menemani dia, yang menemani raganya yang masih hidup. Kurang lebih gitu, maka bentuk durhaka seorang anak melarang orang tuanya walaupun yang sudah kakek-kakek untuk menikah lagi. Terlebih lagi ibunda mereka sudah meninggal. Kurang lebih gitu, Mas Hawari, wallahu taala alam. Dari Terima kasih Ustaz Hakim. saya Pak Hawari. Parman. Selanjutnya dari saya Pak Hawari. Ustaz Parman, silakan. Ya. Ini kan pertanyaan dari pihak ketiga ya. Bahwa kerabatnya ada yang sudah berusia 80 ya, 80 tahun, istrinya sudah meninggal, anaknya barangkali sudah tua-tua ya. Bagaimana sebagai seorang kerabat? Sebagai seorang kerabat ya barangkali lebih tahu ya kondisi penolakan anaknya itu bagaimana. Jadi barangkali ada dua hal yang yang harus dilakukan oleh orang ini, karena dari fakta tadi kan menunjukkan memang bapak ini kan belum bisa mendidik anaknya kan, belum bisa atau belum pernah atau belum berhasil mendidik anaknya, memahamkan tentang
syariat pernikahan ini, ya, yang masalah ya sedang dihadapi. Jadi sedikit banyak ada peran dari si bapak ini sehingga anak-anaknya nggak paham syariat. Maka kemungkinan yang kedua, kemudian yang pertama yang perlu dilakukan oleh bapak ini, si penanya ini, yang kerabatnya punya masalah itu adalah menjajaki dulu seberapa kuat penolakan dari anak-anaknya, ya, dan seberapa kuat posisi dia di hadapan anak-anak serta bapak itu. Kalau dirasa ya, penolakannya itu tidak terlalu kuat, ya, tidak terlalu reaktif, dan dia yakin bisa meyakinkan anak-anaknya untuk menerima apa yang diinginkan oleh bapaknya, ya barangkali bisa dilaksanakan itu. Ya, dekatilah anak-anaknya, ya, dipahamkan pada masalah-masalah seperti ini bahwa menurut syara ini penting, ya, untuk menghindari zina ini sangat penting, ya. Kalau memang yakin bisa seperti itu ya dipahamkan saja. Kemudian setelah anak-anaknya tidak menolak lagi, ya silahkan bapaknya untuk kawin lagi. Artinya anak-anak sudah menerima. Kemudian kemungkinan kedua, kalau penolakannya ini sudah terlalu reaktif, ya, penolakannya ini berpeluang menghadirkan maksiat-maksiat baru yang dilakukan oleh anak terhadap bapaknya, ya, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi putus silaturahmi atau bahkan kemungkinan akan terjadi hilangnya nyawa, misalnya reaksinya terlalu kuat. Kemudian bapak penanya ini sebagai kerabat itu rasanya tidak mampu mengendalikan dan menghadapi anak-anak dari bapak ini, ya sebaiknya memahamkan kepada bapaknya untuk mengurungkan niatnya. Ya. Memang boleh nikah lagi setelah istri meninggal itu boleh, sesuatu yang boleh. Tapi sesuatu yang boleh itu pelaksanaannya jangan sampai berakibat memutus silaturahmi. Ya, jangan sampai nanti biasanya kan ribut perkara warisan, bahkan bisa berujung hilangnya nyawa. Jangan sampai. Jadi ini tergantung kondisi si penanya ini. Si penanya ini mampu enggak? Ya, kedudukannya seperti apa? Mampu enggak mengendalikan anak-anak? Mampu enggak mengendalikan si bapak? Ya, jadi jawabannya tafsir dua itu. Kalau memang dirasa dia mampu dan punya pengaruh dengan anak-anak saudaranya ini, dan insya Allah dalam waktu dekat bisa meyakinkan, silahkan. Ya, bapaknya disuruh nikah lagi. Tapi kalau kira-kira dia itu malah orang yang nggak dianggap sama sekali, ya, dan sana lebih kuat, nanti akan berpeluang terjadi putus silaturahmi, rebutan warisan, bahkan hilangnya nyawa, ya mending bapaknya ini diminta untuk mengurungkan niatnya. Ya, jadi pertama tadi kalau nafsunya besar, ya, dan mampu mengendalikan anak-anaknya, dia ya, nafsu si bapak ini besar sampai dikhawatirkan Ustadz Hakim tadi, dan dirasa anaknya bisa dikendalikan, bisa dipahamkan, ya silahkan. Tapi kalau ya penginan sebenarnya orang kuat lapo-lapo, tapi pengen kemudian justru reaksi anaknya ini nanti akan semakin mendatangkan madorot yang lebih besar, ya mending diurungkan. Seperti itu, agak sedikit berbeda, Ustaz Hawari. Ustaz Hawari. Ustaz Muji. Oke. Baik Ustaz Hawari. Ziyadah ya, tambahan.
nggak jauh beda dengan teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, an-nikahu sunnati, famar rogiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, kata Rasulullah. Artinya apa yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Famar rogiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang mau falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Ini ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak penanya, satu, ketika terjadi khilaf tadi, terjadi perbedaan pendapat antara anak untuk menikah, kemudian sang anak tidak setuju, maka Bapak sebagai mediasi. Kalau memang Bapak punya power untuk menjembatani, untuk memediasi antara anak dan orang tua. Dan ada Bapak daripada tadi terjerumus kepada maksiat, jerumus kepada dosa, ada niatan untuk menikah lagi. Maka Bapak sebagai mediasi, kalau nggak dipandang power oleh kedua belah pihak, Bapak membantu untuk mencarikan orang menjadi mediatornya, yang niatan untuk menjalankan sunnah Rasul. Itu ibadah kok dilarang. Akan seperti itu. Maka Bapak bagian dari orang yang mendakwahkan kepada perseteruan kedua belah pihak. Tetap ya orientasinya adalah li'ajlil maslahat, jangan sampai putus silaturahim. Bagaimana seorang anak itu bisa menjadi pendukung orang tuanya, bukan malah sebaliknya. Bukan menjadi bumerang masa-masa tuanya untuk menikah di masa tua, menikah di lanjut usia, itu bukan suatu hal yang aib. Itu ibadah. Dan di masyarakat kita banyak terjadi seperti itu. Ya, makanya Bapak penanya, ini bagian dari amal soleh Bapak untuk anak-anak mereka agar paham, ya, memahamkan yang dijalankan Bapakmu adalah ibadah. Itu yang perlu saya sampaikan. Jazakumullah. Baik, Ustaz Muji. Jazakumullah. Apakah ada tambahan sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk hari ini? Oke. Sementara itu, untuk Ibu penanya. Ya, bahkan Mas. Ya, siap Ustaz Heri. Silakan. Ya, terkait hukum anak melarang orang tua untuk menikah, gitu. Itu kalau di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih, beliau menjelaskan bahwa idza ra'a abahu ala amrin yakrahuhu yu'allimuhu bi ghairi unfin wala isa'atin wala yughdhilu lahu fil kalam wa illa tarakahu wa laisal abu kal ajnabi. Apabila dia melihat bapaknya itu sedang melakukan perkara yang tidak dia sukai, maka hendaklah si anak itu menegurnya tanpa kekerasan, tanpa menyakiti hati, termasuk tanpa bicara dengan kasar. Terkait dengan kasus ini, maka si anak harus melihat juga kondisi psikis orang tuanya ketika dia tidak menikah. Apakah dengan tidak menikah itu kemudian orang tuanya semakin baik atau justru buruk? Kalau semakin buruk itu kan anaknya menjadi berdosa. Kalau semakin baik maka anaknya yang mendukung menjadi pahala. Jadi artinya dalam hal ini urusan pernikahan itu adalah sesuatu yang urgen bagi setiap manusia yang normal dalam hal biologis, kebutuhan biologis.
Karena kebutuhan biologis di samping makan dan minum itu kan juga syahwat. Dan syahwat laki-laki itu kan tidak berhenti pada umur tertentu. Banyak juga laki-laki yang sudah tua itu syahwatnya juga semakin tinggi, juga banyak. Artinya di sini anak harus melihat realita psikis orang tuanya dalam hal keinginannya untuk menikah. Jikapun dianggap orang tuanya tidak baik dalam hal menikah kembali, maka itu pun juga harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang maslahat bagi orang tuanya. Tidak asal melarang, tidak asal mengatakan tidak setuju, karena justru itu malah menambah dosa jika ternyata resiko balik pencegahannya itu lebih besar daripada resiko orang tuanya menikah. Demikian, terima kasih. Baik, Ustadz Heri. Mungkin ada tambahan? Jika tidak ada, saya bacakan untuk pertanyaan terakhir sesi tanya jawab pada hari ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya